Shalom jemaat terkasih, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda semua. Dan hari ini saya menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul Why Bad Things Happen to Us. Ini kadang menjadi pertanyaan buat kita semua ketika kita sudah ikut Yesus, ketika hidup kita sudah benar, kita melakukan kegiatan-kegiatan agama kita dan kita hidup tidak jadi orang yang jahat. Tetapi kenapa kejadian-kejadian yang buruk tetap terjadi dalam hidup kita? Nah, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mau buka dengan kisah seorang yang bernama Nabil Qureshi. Siapa Nabil Qureshi? Nabil Qureshi adalah seorang apologet Kristen yang sangat terkenal yang berdarah Pakistan. Dia lahir di Amerika Serikat di dalam keluarga yang sangat mendidik dia dalam agama yang luar biasa. Sehingga dia tumbuh besar membenci orang-orang Kristen. Dia selalu mempertanyakan orang-orang Kristen. Dia menyerang orang-orang Kristen dengan pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Tapi dalam perjalanannya, dia menemukan Tuhan Yesus. Dan ini luar biasa. Karena dia mencari Tuhan, dia penasaran dengan agamanya, dia mau menyerang agama Kristen, dia baca Alkitab, tetapi di dalam dia baca firman Tuhannya, di dalam baca kitab sucinya, lalu dia membaca firman Tuhan, akhirnya dia menemukan Tuhan Yesus dalam hidupnya. Makanya dia menulis satu buku yang sangat fenomenal yang berjudul Seeking Allah, Finding Jesus. Mencari Allah, menemukan Yesus. Dan dia menyatakan bahwa Allah adalah sama dengan Yesus. Ini adalah sesuatu hal yang luar biasa. Dan kita tahu kehidupannya tidak berumur panjang, sayang sekali. Di tengah pelayanan yang berkembang, dia melayani banyak orang. Dia menjadi apologet Kristen yang luar biasa. Dia berdiskusi dengan banyak pemuka-pemuka agama dari agama lain, membela iman Kristen. Tetapi di umur 34 tahun, Nabil harus meninggal dunia karena kanker perut. Dia sudah berdoa, orang banyak mendoakan dia, tetapi mujizat tidak terjadi. Dan dia harus berpulang ke rumah Tuhan dan sudah tidak berada bersama kita di dunia sekarang. Kita bertanya, why? Kenapa ini terjadi? Kenapa seseorang yang bertobat, yang kenal Tuhan, yang menjadi takut akan Tuhan, bahkan hidupnya berdampak buat orang-orang lain, menguatkan iman kita, membuat kita semakin percaya kepada kekristenan, kepada Tuhan. Kenapa hal ini terjadi sama hidupnya Nabil? Kita juga nggak tahu. Tetapi bad things happen ke semua orang, khususnya ke believer. Jawabannya bukan kenapa, tetapi saya menjawab why not. Kenapa saya jawab why not? Karena gini, kita adalah orang percaya dan kita adalah orang-orang yang sanggup menghadapi segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita tahu bahwa hidup kita di dunia ini adalah di dunia yang rusak, tatanannya sudah penuh dosa. Jadi hal buruk itu terjadi bukan pada orang percaya saja atau orang tidak percaya, tetapi terjadi pada semua orang. Misalkan terjadi gempa bumi di suatu kota. Gempa bumi itu akan menyebabkan reruntuhan di gedung tersebut. Kita tahu di gedung tersebut pasti ada orang percaya, ada orang tidak percaya. Dan tidak dipungkiri bahwa mereka semua terkena bencana alam, tertimpa reruntuhan gedung. Jadi memang kejadian-kejadian yang buruk, bad things itu happen to us. Karena kita hidup di dunia yang rusak. Tetapi tahukah saudara, orang-orang percaya adalah orang-orang yang siap menghadapi berbagai tantangan. Orang-orang percaya adalah orang-orang yang sanggup menghadapi berbagai macam hal dalam hidupnya. Saya akan bacakan 2 ayat firman Tuhan dan ini akan menjadi alasan kenapa orang percaya selalu memiliki harapan di dalam segala keburukan, di dalam segala pergumulan yang terjadi dalam hidupnya. Saudara siapkan, yang pertama dari 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Tuhan bilang dalam firman Tuhan, pencobaan yang kita alami biasa aja. Udah diukur, udah ditakar bahwa tidak akan melebihi kekuatan kita. Sebab apa? Sebab Allah setia dan tidak akan mencobai kita melampaui kekuatan kita. Dan kita akan baca ayat yang kedua dan 2 ayat ini menjadi ayat kunci di dalam firman Tuhan hari ini. Ayat yang kedua, Roma 8 ayat 28 dikatakan di sana, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Roma 8:28 ini juga mengatakan bahwa orang percaya
Orang yang hidup sesuai dengan rencana Allah, mengalami segala sesuatu berarti ada kebaikan, ada keburukan, semuanya itu akan mendatangkan kebaikan. Jadi apa yang kita baca di 1 Korintus 10 ayat 13, apa yang kita baca di Roma 8 ayat 28 adalah alasan kenapa bad things tetap happen kepada orang percaya, dan saya jawab karena orang percaya siap menghadapi berbagai masalah dalam hidupnya. Ada 3 hal yang saya rangkumkan dari 2 ayat ini. Yang pertama, kita baca, pencobaan tidak akan melebihi kekuatan kita. Kenapa? Karena Tuhan itu baik. Karena Tuhan itu baik. Bapak Ibu, ini menjadi satu dasar iman yang harus kita ketahui, yang harus kita miliki. Banyak orang berpikir kejadian buruk, kejadian yang tidak enak, kejadian yang salah terjadi dalam hidup kita, mungkin kehilangan, kedukaan, kebangkrutan, ditipu, atau kita mengalami sakit keras, divonis dokter umurnya tinggal 3 bulan, apapun pergumulan yang Bapak Ibu alami di rumah, percayalah Tuhan baik. Karena dasar iman kita percaya bahwa di dalam firman Tuhan yang kita baca, tidak pernah disebutkan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang jahat, Tuhan yang penuh amarah, pendendam dan sebagainya. Tetapi kita baca Tuhan adalah kasih, Tuhan adalah baik. Ketika kita memahami hal ini, ketika kita mengalami berbagai pergumulan yang saya sebutkan tadi, kita tidak akan menyalahkan Tuhan. Kita tidak akan bertanya, kenapa Tuhan? Kita tidak akan bertanya, Tuhan kenapa ini terjadi dalam hidupku? Karena kita percaya Dia memberikan kita pencobaan tidak melebihi kekuatan. Tuhan baik. Bapak Ibu, kalau kita membaca kisah Ayub, ketika Ayub dicobai sama iblis, ada percakapan yang luar biasa. Percakapan antara iblis dengan Tuhan. Ketika itu iblis menanyakan kepada Tuhan, boleh nggak saya mencobai hambamu Ayub? Engkau memberikan berkat yang luar biasa. Coba kita ambil berkatnya. Pasti Ayub tidak akan menyembah Tuhan. Lalu Tuhan bilang apa? Silahkan. Tetapi Tuhan membatasi iblis. Tapi jangan kau sentuh nyawanya. Artinya apa? Tuhan mengizinkan iblis melakukan hal-hal yang tidak baik kepada Ayub, tetapi dalam pengawasannya Tuhan dan tidak lebih dari apa yang diizinkan Tuhan. Dan kita tahu kisah Ayub adalah kisah yang luar biasa. Di akhir hidupnya, karena kesetiaannya Ayub, Ayub diangkat Tuhan berlipat kali ganda. 2 kali lebih diberkati dari sebelum mengalami berbagai pergumulan. Jadi dalam kisah Ayub ini kita tahu bahwa apapun pencobaan yang datang dalam kehidupan kita tidak akan melebihi kekuatan. Tapi Pak, seringkali pencobaan itu saat kita hadapin seakan-akan tidak ada jalan keluar. Betul? Saya juga pernah mengalami. Dan Bapak Ibu mungkin sedang mengalami hari ini. Seakan-akan ketika kita menghadapinya, jalannya buntu. Gak ada masa depan, gak ada harapan, gak ada pertolongan, tidak ada kekuatan. Bagaimana kita bisa menghadapinya? Tentu ingat kembali poin yang pertama tadi. Pencobaan tidak akan melebihi kekuatan kita. Karena apa? Karena kita punya Tuhan yang baik. Karena kita punya Tuhan yang ajaib. Karena kita punya Tuhan yang mengasihi kita. Dan Dia tidak akan membiarkan pencobaan itu menghancurkan kita. Amin. Poin yang kedua Bapak Ibu. Segala sesuatu akan mendatangkan kebaikan. Ini diambil dari Roma 8:28 ini. Setiap hal baik dan hal buruk akan terjadi dalam hidup orang percaya. Dan itu akan mendatangkan kebaikan. Kenapa? Karena kita seringkali berpikir bahwa kejadian yang kita alamin ini adalah hal yang merupakan hukuman Tuhan. Atau merupakan kejahatan dari Tuhan atau sebagainya. Tetapi kita lihat, jika Anda mengalami masalah bukan karena Anda merupakan konsekuensi yang harus Anda terima, itu bukan merupakan hukuman. Contoh, jika Anda melakukan pencurian atau melakukan korupsi lalu Anda dihukum, dipenjara, itu adalah konsekuensi. Jika Anda melakukan pemukulan lalu Anda dihukum, itu juga adalah konsekuensi. Jika Anda hidupnya tidak sehat, makan makanan yang buruk lalu kena sakit, itu adalah konsekuensi. Jika Anda tidak pernah olahraga, lalu sakit, itu juga konsekuensi. Jika Anda hidupnya tidak teratur, begadang, tidur malam, lalu tiba-tiba terkena stroke misalkan, itu adalah konsekuensi. Tetapi ketika kita hidup dengan benar, hidup dengan baik, hidup dengan teratur, hidup secara baik dan mengalami masalah, tiba-tiba mengalami sakit,
segala sesuatu itu dipercayakan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Saya mau cerita sedikit. Saya ingat suatu hari saya naik motor di siang hari. Saya ingin bekerja, ketemu dengan klien saya naik motor. Lalu saya ingat ketika saya lagi naik motor ada telepon berdering dan saya taruh telepon saya di jaket. Ketika itu saya sedang menunggu telepon penting. Jadi mau nggak mau saya lagi naik motor, saya itu ke pinggir Bapak Ibu. Saya menepikan motor saya di pinggir jalan agar saya bisa mengangkat telepon yang berdering. Saya berpikir itu telepon penting. Tetapi ketika saya angkat, ternyata itu telepon marketing, bukan telepon penting. Mengerti apa yang saya rasakan Bapak Ibu? Saya lagi buru-buru di perjalanan mau ketemu klien. Saya pikir ini telepon penting dari klien saya. Saya angkat teleponnya, saya sampai ke pinggir, berhenti. Taunya ada marketing telepon. Selamat pagi Pak Christopher, saya mau menawarkan bla 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 bla, dan saya pada saat itu marah, saya kesel sekali karena bayangkan saya lagi kejar waktu, saya pikir ini telepon yang penting, saya ke pinggir menepikan motor saya, tetapi ketika saya angkat ternyata telepon spam, telepon yang tidak saya tunggu-tunggu, bukan telepon yang saya ingin terima. Lalu dengan kesal saya matikan telepon itu, saya masukkan kembali handphone saya pakai helm lagi, saya jalan kembali. Akhirnya saya kejar lampu hijau di depan saya, tetapi saya nggak dapat karena saya habis angkat telepon. Lalu saya terkena lampu merah yang sangat lama di persimpangan, salah satu persimpangan di kota Bandung. Lampu merahnya tuh detiknya lama banget. Jadi saya kesel sekali. Kenapa? Karena telepon spam itu saya jadi terkena lampu merah. Tapi tahu nggak Bapak Ibu? 5 detik setelah itu di depan mata saya terjadi sebuah kecelakaan. Ada sebuah truk melanggar lampu merah, jadi dia menabrak angkot yang harusnya memang gilirannya angkot itu. Jadi angkotnya lewat, truknya melanggar lampu merah, dan akhirnya mereka bertabrakan, truknya terguling, menindih angkotnya. Dan saya melihat, kalau saya nggak angkat telepon, saya ada di belakang truk itu, dan bisa ada kemungkinan saya ikut kecelakaan. Bapak Ibu, itu satu cerita yang simpel, satu cerita yang kita pikir, ini mengganggu sekali, ini menghambat langkah saya, kejadian ini membuat saya tidak bisa bergerak, sakit ini membuat saya tidak bisa mengejar visi saya, kejadian ini membuat saya tidak bisa pelayanan, seakan-akan hal-hal buruk itu membuat kita tertahan. Tapi tahu nggak Bapak Ibu, dari kisah yang saya alami dalam hidup saya tahu, apapun yang terjadi, mau kecil mau besar, ketika ada penundaan karena hal-hal buruk terjadi, itu diizinkan Tuhan untuk menyelamatkan saya. Itu diizinkan Tuhan untuk menolong Bapak Ibu semua untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik pada waktunya Tuhan. So hari ini Bapak Ibu, segala sesuatu yang kita lagi alamin dalam kehidupan kita, percayalah, ketika kita hidup benar, ketika kita hidup takut akan Tuhan, semuanya itu diizinkan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan. Jangan sampai Bapak Ibu, kita marah sama Tuhan, kita menyalahkan Tuhan, kita bilang Tuhan itu adalah Tuhan yang jahat, Tuhan yang gak adil, Tuhan yang memberi kita masalah-masalah dalam hidup kita sehingga kita tidak bersyukur dengan apa yang kita miliki dalam kehidupan kita. Yang ketiga, saya lihat dari 2 ayat ini adalah jika hidup percaya dan sesuai dengan rencana Tuhan, itu kita akan mendapatkan 2 hal yang di atas tadi. Jadi poin yang ketiga ini yang penting juga Bapak Ibu. Kita akan mengalami segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Kita akan mengalami sesuatu pencobaan yang tidak melebihi kekuatan. Kalau, ini ada kalaunya. Kalau kita sudah percaya sama Tuhan, kalau kita sudah hidup takut akan Tuhan, dan kalau kita sudah hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Di luar itu mungkin saja ada satu masalah, satu kejadian yang tidak mengenakan, yang mungkin jadinya bukan dari Tuhan tetapi konsekuensi yang harus Anda terima. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita lihat ketika kita hidup ikut rencana Tuhan, Tuhan tidak menjanjikan sesuatu yang selalu baik. Tuhan tidak menjanjikan hidup yang dipenuhi terus-menerus berkat. Tetapi ada juga ketika kita ikut Tuhan, kita harus pikul salib, kita harus mengalami penderitaan-penderitaan yang memang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Hal buruk terjadi bukan karena kita itu membuat sesuatu yang buruk sehingga itu terjadi, tetapi hal buruk terjadi
kalau kita ikut Tuhan karena Tuhan ingin kita naik kelas. Ketika kita sekolah, Bapak Ibu ingat waktu zaman sekolah, selalu ada yang namanya ujian. Ujian itu membuat kita naik kelas, naik tingkat, naik level. Waktu kita kuliah, setiap semester ada ujiannya, ada tugas akhirnya. Ketika kita berhasil menyelesaikannya, kita akan naik tingkat, naik level. Tahukah Bapak Ibu, sebelum kita ujian waktu sekolah atau waktu kuliah, Bapak Ibu ingat, seorang guru, seorang dosen selalu mempersiapkan kita menghadapi ujian. Jadi kalau kita hari ini beribadah, dengar firman Tuhan, dengar khotbah, baca firman, ikut komsel, lalu kita mendengarkan firman Tuhan yang ada dalam kehidupan kita, kemungkinan kalau kita hidupnya lagi baik-baik saja, seakan-akan itu tidak ada value-nya, seakan-akan itu ya udah biasa aja firman Tuhan yang oke, saya aminkan, saya terima. Tetapi tahukah Bapak Ibu bahwa itu adalah persiapan yang Tuhan siapkan buat saya dan saudara untuk menghadapi kesulitan-kesulitan yang akan ada di masa mendatang. Jadi jika Bapak Ibu mendengar firman Tuhan hari ini, tapi kehidupan Anda sedang baik-baik saja, kemungkinan ini adalah satu persiapan untuk menghadapi ujian hidup yang Tuhan telah rencanakan, yang Tuhan mungkin izinkan terjadi di kemudian hari, untuk kita bisa naik kelas. Setiap ujian akan membuat kita naik level. Setiap kesulitan-kesulitan yang kita alamin kalau kita hidupnya benar, ketika kita hidup takut akan Tuhan, akan membuat kita naik kelas. Tetapi jangan sampai Bapak Ibu, kita menggunakan ayat firman Tuhan hari ini untuk membenarkan kesalahan yang kita perbuat. Contoh ya, mungkin hari-hari ini kita sering mendengar tentang yang namanya pay later atau berhutang dengan bukan kartu kredit tetapi di toko-toko online. Lalu kita membayarnya dengan sistem berhutang di kemudian hari. Kita berhutang tidak sadar, semakin berhutang, kita beli barang-barang yang gak kita perlukan, yang gak kita butuhkan, kita konsumtif. Lalu tiba-tiba kita terlilit hutang. Lalu kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan saya tahu segala sesuatu akan mendatangkan kebaikan. Enggak gitu Bapak Ibu. Itu adalah kesalahan Bapak Ibu semua dan itu adalah konsekuensi yang harus ditanggung dan Bapak Ibu harus bereskan hal itu. Saudara-saudaraku itu harus dibereskan. Ingat, anak-anak muda apalagi, jangan hidup terjebak dalam konsumerisme karena itu akan menimbulkan kehidupan yang tidak menyenangkan dan Anda akan merusak masa depanmu karena hidup dengan boros. Maka dari itu, kalau kita terlilit masalah hutang, hidup karena konsumtif, lalu kita terlilit masalah finansial, itu adalah konsekuensi dan kita harus cari jalan keluarnya. Bersama dengan Tuhan bisa ada jalan keluarnya, tetapi jangan bilang itu adalah cobaan dari Tuhan, tetapi itu adalah konsekuensi. Tetapi ketika kita sudah hidup benar, menabung, menyisihkan untuk masa depan, berinvestasi, tetapi tiba-tiba nih kalau buat anak muda, orang tua kita sakit, orang tua kita nggak punya asuransi, lalu uang kita harus habis untuk mengobatin orang tua kita. Tenang. Tuhan akan pelihara masa depanmu. Jangan takut. Gunakan uangmu untuk mengobati orang tuamu. Gunakan uang itu untuk menolongnya. Karena Tuhan pasti akan cukupkan untuk masa depanmu. Karena segala sesuatu yang terjadi akan membuat kita semakin baik. Hidup dalam kekuatan Tuhan. Hidup dalam anugerah Tuhan. Terakhir Bapak Ibu, saya ingin menutup dengan satu kisah yang saya alami dalam kehidupan saya. Ketika saya belum kenal Tuhan, saya beruntung, saya bersyukur gitu. Tuhan tangkap saya melalui sebuah kelompok kecil. Lalu kelompok kecil itu saya ikutin dengan rutin, walaupun saya sebenarnya belum mengalami pertobatan atau perjumpaan dengan Tuhan. Tetapi saya rutin ikut setiap minggu. Karena kelompok kecil itu adalah teman-teman saya. Jadi kami ini semua satu kelompok permainan, satu kelompok pertemanan yang senang main, tapi tiba-tiba salah satu dari kami bertobat dan orang yang bertobat itu menginisiasi. Udah yuk kita kumpul-kumpulnya sambil membahas sesuatu yang berfaedah. Apa yang kita bahas? Firman Tuhan. Itu luar biasa. Lalu firman Tuhan itu saya dengar hari demi hari, minggu demi minggu, setiap minggu satu kali. Lalu setelah 1 tahun, ini luar biasa. Setelah 1 tahun saya mengikuti kelompok kecil itu ditaburi firman Tuhan. Akhirnya Tuhan izinkan satu kejadian yang tidak baik terjadi dalam hidup saya. Keluarga saya mengalami ekonomi yang sulit.
usaha keluarga saya tutup, bangkrut, dan saya itu harus menjual rumah yang saya miliki. Rumah keluarga saya. Rumah keluarga dijual, saya harus pindah rumah. Pada waktu itu juga masih bingung harus pindah kemana. Lalu kendaraan yang dimiliki juga harus dijual. Dan pada saat itu kejadiannya seperti terus bereskalasi. Dari kondisi ekonomi, lalu masuk ke pertemanan, jadi tidak percaya diri untuk berteman, jadi malu, akhirnya minder, nggak punya teman. Dan saat itu saya berpikir gini, saya masih muda, di mana orang-orang lain, teman-teman saya mendapatkan satu bekal atau warisan dari orang tuanya untuk memulai bisnis, memulai kehidupan untuk masa depannya. Pada saat titik itu, di umur 20-an, saya malah kehilangan hampir semuanya. Rumah nggak ada, mungkin orang tua saya juga nggak punya warisan untuk saya ke depan. Dan pada saat itu saya stres, nangis di kamar saya, dan pada waktu itu benar-benar hidup saya hancur. Tetapi saya ingat ketika saya lagi nangis, tiba-tiba Tuhan ingatkan sebuah ayat yang ini luar biasa karena saya tidak pernah di luar pertemuan komsel itu ya, saya tidak pernah membaca firman Tuhan di rumah sendirian. Jadi saya cuma dengar firman Tuhan ya dari komsel itu disampaikan oleh teman-teman saya. Lalu tiba-tiba satu firman pop up di kepala saya yang berbunyi, jangan khawatir, masa depanmu penuh harapan. Wah, itu saya tiba-tiba nangis di situ. Saya nggak tahu itu firman Tuhan dari mana. Saya nggak tahu angkanya berapa di dalam kitab suci. Pokoknya saya nangis, saya mengaminkan. Saya tahu di situ saya dijamah Tuhan dan saya bertemu Yesus pada peristiwa itu. Lalu saya cari, ternyata firman Tuhannya dari Yeremia 29 ayat 11. Dari mana bisa ada firman Tuhan yang ada di kepala saya? Saya yakin dari taburan firman yang saya dengar setiap hari, setiap minggu selama 1 tahun. Ditabur oleh teman-teman saya di dalam kelompok kecil. Akhirnya ketika ujian itu datang, ketika hal buruk itu datang, firman Tuhan menguatkan saya. Dan akhirnya saya bisa bangkit menjadi orang yang percaya dan menghadapi kehidupan. Apakah saat itu kehidupan saya berubah langsung tiba-tiba rumah saya jadi ada lagi, tidak jadi dijual, saya jadi sukses kembali? Tidak, Bapak Ibu. Kehidupan saya tetap harus mengalami ya kebangkrutan, memulai dari bawah, merintis pekerjaan dari bawah, dan akhirnya ya tidak memiliki apa-apa juga. Tetapi apa yang berbeda? Saya punya Tuhan. Saya punya Tuhan yang menuntun saya hari demi hari, langkah demi langkah. Sehingga kalau saya ada hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Percayalah Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sekarang ada yang mengalami sakit. Mungkin ada yang mengalami kebangkrutan. Ada yang mungkin anak-anak muda dipecat dari pekerjaannya. Atau hari ini mungkin Anda semua sedang mengalami masalah-masalah yang saya sendiri tidak bisa ceritakan atau ungkapkan. Masalah yang mungkin Anda semua sedang alami. Jika kita hidup takut akan Tuhan, jika kita hidup benar di hadapan Tuhan, jangan takut. Karena semua ini kita bisa lalui dengan kekuatan Tuhan. Tapi bagaimana Pak, kalau saya hari ini memang berdosa, saya memang melakukan kesalahan-kesalahan dan saya harus menerima konsekuensinya. Saya juga mau bilang, Tuhan baik, Tuhan adil, Tuhan sayang sama Anda semua. Ketika kita datang sama Tuhan, ketika kita bertobat, ketika kita mau bertanggung jawab, menerima konsekuensi itu, Tuhan pasti beri kekuatan, Tuhan pasti beri pengharapan. Dan ketika kita hidup mengikut Tuhan, kita bisa menjalani konsekuensi demi konsekuensi hidup dalam anugerah Tuhan. Ada kelimpahan kasih karunia sehingga kita mampu melewatinya dengan baik. Hari ini saya mau berdoa buat Bapak Ibu semua yang mungkin dalam pergumulan, dalam permasalahan yang berat. Saya berharap firman Tuhan hari ini dapat menguatkan Bapak Ibu semua dan percayalah Tuhan memegang tangan kita. Tuhan Yesus, kami berdoa Engkau telah memberikan firman yang luar biasa. Pencobaan yang kami alami tidak mungkin melewati kekuatan kami. Segala sesuatu yang terjadi, baik yang buruk maupun yang baik, Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami semua untuk kebaikan. Kebaikan bukan terjadi untuk menghancurkan kehidupan kami Tuhan. Tetapi kami tahu kebaikan yang ada itu Engkau izinkan terjadi agar kami naik level. Agar kami semakin timbul seperti emas. Kami percaya Tuhan, penyakit yang dialami hari ini bukan untuk mematikan kami, tetapi untuk menguatkan iman kami. Kami percaya Tuhan, kebangkrutan yang mungkin dialami saudara kami hari ini bukan untuk membuat saudara kami tidak punya penghasilan lagi, tetapi akan melipatkan berkat di kemudian hari. Akan ada pintu-pintu lain yang terbuka. Kami yakin Tuhan, ketika Engkau izinkan PHK ataupun kondisi yang sulit, Engkau akan
memberkati, Kau akan melihat bahwa kami hidup bukan dari pekerjaan kami, tapi kami hidup dari pemeliharaan Tuhan yang dahsyat. Kami percaya Tuhan, tidak ada sesuatu hal pun yang akan menjauhkan kami dari-Mu. Kami tidak menganggap Engkau jahat, tetapi kami tahu Engkau adalah Tuhan yang baik yang akan memelihara kehidupan anak-anak-Mu. Kami berdoa Tuhan, siapapun hari ini yang berada melihat ibadah ini Tuhan, kami mau angkat tangan kami berserah padamu. Kami percaya, kami mau ucapkan dalam segala kondisi Engkau Tuhan yang baik. Dan kami percaya Tuhan, kami mampu melewati segala kondisi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Amin.